Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Sesuai dengan request dari beberapa viewer, di video reviewnya Anker Soundcore R50i dan A20i, di video kali ini kita akan cek satu TWS yang sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia, at least lebih lama daripada Anker R50i, tapi saya rasa berada di bawah radar, kayak agak kurang hype gitu pamornya. Padahal punya fitur-fitur yang sebenarnya nggak kalah dengan dua TWS Anker tersebut. Dan setelah saya beli dan coba sendiri, my gosh, TWS ini adalah Oppo Enco Buds 2 yang sekarang bisa kalian dapetin di berbagai online marketplace ya, di harga 160 ribuan aja. Unit saya ini saya beli pakai duit saya sendiri di harga 170 ribu rupiah, brand new in box BNIB, lengkap dengan garansi resmi Oppo Indonesia selama 1 tahun. TWS ini saya beli di bulan Mei 2023 kapan lalu, yang berarti udah saya pakai selama kurang lebih 1 bulan terakhir lah. Isi kelengkapan dari box packagingnya sendiri simple, pakai banget. Cuma berisi buku panduan, 2 pasang ear tip silikon cadangan, dan TWS serta charging case. Tanpa ada kabel data charger. Saya nggak tahu ya, sebenarnya dikasih nggak sih kabel charger, atau memang beneran nggak dikasih. Mungkin buat sebagian dari kalian yang udah punya TWS ini, atau pernah beli TWS 1 ini, bisa share info di kolom komentar di bawah teman-teman. Apakah dikasih charger, dikasih kabel data atau enggak? Karena kalau ternyata dikasih, berarti memang kelengkapan box dari unit saya ini aja, yang memang agak-agak QC-nya. Dalam hal kelengkapan box ya, bukan unitnya. Unitnya sih berfungsi dengan normal tanpa masalah. Tapi, kalaupun beneran nggak ada kabel charger, ya bagi saya sih masih termasuk wajar lah. Harga segini dengan fitur-fitur yang didapetin mungkin salah satu bentuk penghematannya Oppo berarti. Oke, kita mulai dari charging case-nya dulu. Yang di sini bentuk atau desainnya saya suka banget ya. Ini tipe yang ramping, tipis teman-teman, nggak tebel, desainnya minimalis juga. Saya suka ya case-case model seperti ini, karena nggak akan bikin kantong celana-celana slim fit saya atau skinny jeans saya jadi bendol tiba-tiba gitu secara aneh. Jika saya harus memilih antara bentuk case yang tebel tapi pendek, atau yang tipis tapi panjangan, saya lebih pilih yang tipis ramping seperti ini. Material case luar dalam sepenuhnya dari plastik dengan coating mengkilap, glossy finish. Di bagian depan ada logo brand Oppo, di bagian bawah ada charging port USB-C, dan waktu kita buka cover case-nya, terlihat sepasang TWS tipe in-ear dengan ukuran stem yang termasuk cukup panjang. Lebih panjang ya ini dari stemnya Anker R50i dan hampir sepanjang stemnya Eagle Quiet Buds. Stemnya di sini dilengkapi dengan sensor sentuh yang jeng 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 seperti di Anker R50i, bisa kalian custom di aplikasi bawaannya. Saya shock, harga di bawah 200 ribu udah ada aplikasinya. Awalnya saya kira cuma Anker aja, ternyata ada lagi. Dan waktu saya baca di websitenya, kalau kalian pengguna Color OS alias HP-HP-nya Oppo, kalian nggak butuh aplikasi sama sekali ketika pakai TWS ini. Karena pengaturannya sudah tersedia di setting yang ada di HP kalian, asalkan Android kalian update yang versi terbaru, tanpa perlu aplikasi tambahan lagi. Untuk pengguna non-Color OS, nama aplikasinya Hey Melody, dan bisa kalian download di iOS maupun di Android. Namun entah kenapa, aplikasi Hey Melody di iPad saya, di iOS atau iPadOS, nggak bisa mendeteksi unit Oppo Enco Buds 2 saya. Cuma aplikasi yang ada di Android aja yang bisa. Padahal aplikasinya sama, developernya juga sama, udah saya cek berkali-kali. Ngomong-ngomong, di aplikasinya ini kita bisa cek persen level baterai dari TWS kiri maupun TWS kanan. Tapi sayangnya nggak dikasih tahu persen level baterai charging case-nya. Lalu kita juga bisa atur equalizer. Ada 3 preset yang disediakan, original, bass boost, dan clear vocals. Untuk EQ favorit saya antara original atau bass boost. Untuk EQ original, dia tipikal suara cenderung balance. Nanti saya bahas lebih detail di audio reviewnya teman-teman. Sedangkan untuk EQ preset bass boost, di sini dia ngeboost terutama region sub-bass teman-teman. Dan ini di-boostnya secara signifikan dibandingkan yang EQ originalnya. Sedangkan untuk EQ preset clear vocals, ini cenderung ngilangin bass, terutama kalau dibandingin sama yang EQ original, sehingga persepsi vokal jadi berasa lebih dominan dan lebih maju. Ya kalau kalian benci banget sama bass, silakan pakai EQ preset satu ini. Berikutnya ada toggle untuk aktifin gaming mode yang bisa ngasih improvement dalam hal delay dibandingin tanpa gaming mode. Secara performa latency di mode gamingnya, saya rasa ini udah mirip-mirip sama rivalnya, Anker R50i, di mode sama-sama gaming mode. Tapi saya nyadar, touch delay-nya belum seminim di Eagle Cyberbuds teman-teman.
Dan untuk pemakaian non-gaming, saya rasa TWS ini sudah cukup minim secara delay-nya. Seperti buat saya yang bukan gamer, sehari-harinya lebih sering pakai TWS untuk keperluan nonton video atau nonton film. Di YouTube atau Netflix, TWS ini relatif aman dari lip sync delay, baik ketika saya tes di iPad saya maupun di HP Android Samsung dan Google Pixel. Sementara berikutnya, kita bisa update firmware TWS ini langsung dari aplikasinya. Lalu kita juga bisa custom fungsi touch control-nya. Dan di sini bahkan lebih lengkap dari touch control-nya Anker R50i, di mana Anker nggak menyediakan fungsi 3 kali tap, teman-teman. Di sini semua touch control-nya berfungsi dengan baik, dengan normal, sensitif, bahkan oversensitif menurut saya. Andaikan ada pengaturan untuk menurunkan sensitivitas dari touch control-nya, tentu bakal udah saya lakuin. Jadi misal, kalau pas saya lagi benerin posisi TWS ini di telinga saya, atau waktu saya pertama kali pasang TWS ini di telinga saya, 1 dari 2 kesempatan pasti ada accidental touch, alias kepencet yang nggak disengaja. Langsung tap 1 kali secara nggak disengaja. Apalagi glossy finish dari plastiknya di sini agak berasa lebih licin dibandingin plastik di Anker R50i yang lebih enak digenggam. So, itu sedikit komplain minor saya ya. Sekarang beralih ke ketahanan air. Udah diklaim di IPX4, jadi tahan kena keringat dan cipratan air dari segala arah. Lalu, untuk ketahanan baterainya, diklaim di angka 7 jam pemutaran musik per TWS, dengan ekstra pengisian ulang sebanyak 3 kali. Waktu saya tes sendiri di volume 50-60%, puter musik, puter playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai, Enco Buds 2 saya bisa kasih playtime music selama 7 jam 48 menit. Udah lebih dari klaimnya, very nice. Dan ini overall ketahanan baterai yang sudah solid banget untuk sebuah TWS budget. Bluetooth-nya sekarang sudah pakai versi 5,2 dengan kodek SBC dan AAC, serta dengan jangkauan sinyal Bluetooth sejauh 43 meter ketika saya tes di tempat terbuka. Cukup solid overall, no complaint di sini. Dan TWS ini bisa kalian pakai salah satu aja, mau kanan doang atau kiri doang, nggak masalah. Sementara yang lainnya kalian simpen di charging case. Dan dengan demikian, untuk semua tes dan spek-spek non-audio sudah selesai kita bahas. Sekarang sebelum kita ke audio review, kita tes dulu kemampuan call dari TWS 1 ini. Yuk kita pergi keluar, cus! Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman saya berada di luar kota, jadi saya nggak bisa melakukan call test TWS. Di tempat saya melakukan call test seperti biasanya, di restoran ya biasanya. Saat ini saya berada di luar kota, di dalam mobil, tapi saat ini di sebelah saya ini ada jalan raya teman-teman. Jadi kita akan tes kemampuan call dari TWS Oppo Enco Buds 2 ini di kondisi seperti ini. Dan nanti kita akan compare dengan Anker R50i. By the way, saat ini saya memakai kamera selfie dari HP saya. Jadi mohon maaf kalau kualitasnya mungkin nggak sebagus biasanya. Karena saya nggak bawa kamera saya keluar kota saat ini teman-teman. Tapi anyway, cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Oppo Enco Buds 2 ini. Sekarang kita coba berpindah ke kompetitornya, Anker R50i. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman saya sudah berpindah memakai TWS Anker Soundcore R50i. Gimana menurut kalian? Call quality dari Anker R50i ini kalau dibandingin sama call quality-nya Oppo Enco Buds 2 tadi. Saat ini saya berada di tempat yang sama, ada jalan raya di sekitar sana, ada banyak kendaraan lalu lalang ya. Cek 123, cek 123. Kalau gitu sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita ngomongin soal audionya. Pertama, secara volume. Oppo Enco Buds 2 di pemakaian saya, dia bisa kasih volume yang cukup kenceng. Cukupan aja sih, nggak yang paling kenceng, tapi juga nggak pelan. Sebagai perbandingan di sini, secara loudness di pemakaian saya, Anker R50i masih bisa kasih volume yang sedikit lebih kencang dari Oppo Enco Buds 2. Misalkan, kalau ketika ngeplay suatu lagu, saya butuh volume 60% di Oppo Enco Buds 2, dengan R50i saya cuma butuh volume sekitar 50%-an lah. Jadi volumenya saya rasa cukupan untuk TWS budget, bukan yang paling kencang, tapi juga tentunya bukan yang pelan. Pas aja. Nah, untuk audionya sendiri, dengan EQ di sini saya set ke original sound. Oppo Enco Buds 2 di pendengaran saya punya audio dengan karakter yang relatif balance, ke arah double U-shape gitulah, dengan sub-bass yang sangat berasa. Tapi overall audionya di sini masih ke arah yang balance dengan kesan fun buat saya pribadi. Bassnya di sini misalkan dia lebih condong ke sub bass dan mid bass, agak kurang di area upper bass. Jadi kalian bisa expect kebokan bass drum yang cukup present,
tebel, porsinya cukup gede, tapi dia nggak sampai yang nonjok banget. Tapi overall pukulan bassnya di TWS-1 ini terdengar cukup bersih dan padat. Lalu region mid-range seperti suara vokal dan instrumen-instrumen gitar, piano misalkan, punya artikulasi yang baik, bukan tipikal yang tebel atau warm, tapi secara resolusi, detail, fidelity-nya ini dapat, terutama untuk ukuran TWS budget teman-teman. TWS ini punya mid-range yang lebih smooth, lebih terartikulasi dibanding di Anker R50i. Artikulasi vokal di-tuning secara lebih baik, dan berasa kayak apa ya, agak lebih mahal gitu saya bilangnya, dibanding tuningan vokal di Anker R50i, yang di sini terdengar relatif lebih ngeboost lower mid dan berasa jauh lebih warm. Treble di Enco Buds 2 terdengar cukup present juga, dan di pendengaran saya agak didominasi sama treble bagian tengah dan atas. Jadi suara pukulan simbal dan snare misalkan bakal terdengar berbody dan cukup sparkle, sizzlingnya nih dapet. Buntutnya juga cukup terdengar. Tapi buat toleransi telinga saya, ini masih relatif aman dari sibilan. Dan overall treble-nya di sini saya rasa lebih extend, lebih ngecring, lebih sparkle, lebih detail dibandingkan treble-nya Anker R50i. Sedangkan untuk sound staging, di Oppo Enco Buds 2 terdengar cukup open, lega. Lebih lega dibandingkan R50i. Tapi lagi, buat kalian para bass head akut, saya rasa by default, tanpa utak-atik EQ di aplikasinya, Anker R50i lebih recommended. Karena extension sub-bass-nya ini lebih tebal di R50i. Terutama buat para bass head yang demen sama genre EDM, electronic music, yang banyak main di sub-bass gitu. R50i bisa kasih guilty pleasure lebih by default. Dan sebenarnya kalau kita ubah EQ preset Oppo Enco Buds 2 ini ke bass boost, porsi sub-bass-nya di sini udah cukup bisa buat nandingin kuantitas sub-bass di Anker R50i. Tapi saya tetap ngerasa overall persepsi bass di Anker R50i berasa sedikit lebih tebal. Sementara buat kalian para non-bass head, buat yang suka presentasi lebih all-rounder, dengan mid-range yang lebih jernih, treble lebih extend, dan sound staging yang persepsinya terdengar lebih lega, lebih luas, audio yang lebih balance juga, Enco Buds 2 lebih recommended. Dan secara pribadi, untuk selera saya sendiri yang bukan bass head ini, saya masih lebih enjoy sama audionya Oppo Enco Buds 2 dibanding Anker R50i. Tapi tetap aja saya nggak bisa ngelak kalau dua TWS ini, buat saya pribadi adalah dua TWS terkomplit secara fiturnya, tersolid yang pernah saya coba untuk harga di bawah Rp200.000 sampai saat ini. Saya yakin untuk harga segini, manapun yang kalian pilih, dua TWS ini masih termasuk best value untuk harga di bawah Rp200.000. So, gitu dulu aja teman-teman review singkat dari Oppo Enco Buds 2 kali ini. Berikut komparasinya dengan Anker R50i, yang sebenarnya ini cuma buat ngelengkapin video review dari Anker R50i yang pernah saya buat kapan lalu, sesuai request dari kalian para viewers. Semoga bisa bantu kasih pencerahan, terutama buat kalian yang lagi cari-cari TWS di range harga di bawah Rp200.000, terutama buat yang suka model dengan tipe stem seperti ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya teman-teman. See you, bye guys.